Halo Libra, ketemu lagi dengan saya Adia Baterika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Libra. Siap-siap kemunculan seseorang secara tiba-tiba yang buat kamu terkejut. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaannya juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Dan bacaan ini juga bisa resonate, bisa tidak. Energinya juga bisa terbolak-balik ya. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Ada Two of Swords di sini. Ada The Hangman. Di sini ada Nine of Swords. Ada Seven of Wands. Dan di sini juga ada The World. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, atau tentang dia, atau tentang seseorang. Siapa saja, jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada Two of Swords. Saya melihat di sini kayaknya ada dilema ya. Ada yang muncul di hadapan kamu yang membuat kamu harus memilih. Karena mungkin ini tidak hanya satu yang mendekat, tapi ada beberapa yang muncul di hadapan kamu. Ada yang kayaknya sama-sama pengen berkomitmen sama kamu. Sama-sama pengen menikah, pengen serius sama kamu. Tetapi ya di sini ada dilema, ada kebingungan yang kamu rasakan. Bingung harus memilih, bingung harus memutuskan karena mungkin terlihat sama baiknya. Oke, tapi yakin di antara pilihan yang mungkin kamu hadapi saat ini akan ada sesuatu hal yang terbaik. Tentunya sesuatu hal yang kamu butuhkan ya, sosok yang kamu butuhkan. Artinya kamu di sini harus mampu untuk lebih merasakan dengan hati, tapi juga dengan logika, dengan pikiran, untuk bisa memilih sesuatu hal yang tepat, untuk bisa memilih sesuatu hal yang terbaik. Karena mungkin kamu dihadapkan dengan situasi yang harus memilih, harus memaksa kamu harus memilih di sini. Oke? Karena mungkin ada beberapa yang muncul di hadapan kamu secara tiba-tiba. Ada yang mungkin dari seseorang dari masa lalu, ada yang mungkin baru kamu kenal. Kamu rasa kayaknya sama baiknya, tapi yakin ya, pada akhirnya kamu akan tahu apa yang sosok seperti apa yang benar-benar kamu butuhkan saat ini. Oke? Dan saya melihat ya, saat ini kamu tidak melihat sesuatu itu dari penampilan luarnya, tapi kamu mampu untuk melihat seseorang itu ya dari bagaimana cara dia memperlakukan kamu. Oke? Apa yang dia buktikan? Apa yang dia berusaha berikan untuk kamu? Tentang kebahagiaan, tentang kenyamanan, dan tentang kedamaian yang kamu rasakan. Karena itu yang kamu butuhkan saat ini. Karena mungkin kamu sudah pernah menjalani hubungan yang mungkin awalnya kamu lihat hanya dari penampilan luarnya saja, tetapi ternyata semua penuh dengan kebohongan. Dan hal itulah yang saat ini kamu tidak mau tertipu lagi. Kamu tidak mau tertipu lagi hanya dari penampilan luar. Tapi kamu saat ini berusaha untuk melihat seseorang itu dari sisi atau sudut pandang yang berbeda, agar kamu tidak salah dalam memilih, tidak salah dalam menilai, agar kamu tepat
tepat tentang seseorang yang kamu butuhkan. Oke. Ada The Hangman, dan saya merasakan di sini ya, artinya memang ya awalnya memang ada kesedihan yang saya lihat di sini, tapi pada akhirnya kamu akan kembali menemukan kebahagiaan kamu. Kamu akan kembali menemukan jalan kamu sendiri. Kamu akan mampu membalikkan keadaan, kamu akan mampu untuk bertahan dan kembali menemukan sesuatu hal yang lebih baik dalam kehidupan kamu. Artinya mulai kembali melangkah. Ada sebagian kamu yang mungkin bertahan dengan hubungan yang sebenarnya sudah tidak bisa dipertahankan. Tapi mungkin di sini ya terkesan memaksakan, ya pada akhirnya saling nyakitin. Tidak hanya kamu, dia, ya banyak yang tersakiti karena mungkin hubungan yang penuh dengan kepura-puraan, karena memang udah nggak ada rasa, udah nggak ada nyaman, nggak ada kedamaian yang kamu rasakan. Dan hal itulah yang mungkin di sini kamu harus keluar dari zona itu. Kamu harus kembali menemukan kepercayaan di diri kamu. Kamu harus kembali jujur terhadap diri kamu sendiri tentang sebenarnya apa yang ingin kamu wujudkan, apa yang ingin kamu miliki. Oke, seseorang seperti apa yang ingin kamu dapatkan. Ada Nine of Swords, dan saya melihat ya mungkin ada sebagian kamu yang masih memilih untuk sendiri dulu. Ada sebagian kamu yang masih pengen sendiri atau menata kembali hati kamu, masih butuh waktu ya, masih butuh proses untuk memilih atau punya pasangan lagi, karena mungkin ada hal-hal yang terjadi, ada trauma yang cukup mendalam. Hal-hal itulah yang membuat kamu kayaknya menarik diri dulu ya. Tapi kayaknya itu nggak boleh terlalu lama, karena kamu berhak juga untuk mendapatkan sesuatu hal yang terbaik. Artinya kamu berusaha untuk lebih mengevaluasi ya, berusaha untuk mengintrospeksi diri terhadap apa yang pernah terjadi dulunya. Oke? Kamu tidak mau lagi mengambil keputusan dalam dalam hal-hal yang terburu-buru atau tergesa-gesa. Kamu perlu memikirkan dengan matang, karena kamu nggak mau gagal lagi, kamu nggak mau salah lagi di sini. Ada Seven of Wands, karena di sini ada harapan, ada keinginan, dan hal itulah yang membuat kamu kuat. Hal itulah yang membuat kamu pada akhirnya benar-benar kembali melangkah, memaafkan tentang apa yang pernah terjadi, melepaskan sesuatu ya demi kebahagiaan untuk kamu selanjutnya. Oke, dan saya melihat di sini kamu akan mampu untuk melindungi diri kamu ya. Karena mungkin ada yang mendekat karena hanya ambisi sesaat, hanya keinginan sesaat, atau hanya ada yang mendekat karena memanfaatkan. Oke, karena ada yang ingin dia miliki, ada yang ingin dia capai, ada niat yang tersembunyi. Tapi di sini kamu mampu untuk lebih melindungi diri kamu, mampu untuk lebih selektif, mampu untuk lebih mengantisipasi terhadap hal-hal yang dulunya terjadi agar tidak terulang lagi. Artinya kamu lebih pintar, kamu lebih peka, kamu lebih sensitif terhadap sesuatu hal yang mendekat. Karena mungkin saya melihat di sini ya, ini sama dengan kartu ini ya, kayaknya ada beberapa, tidak hanya satu yang mendekat, tapi ada beberapa. Tapi dari situ nantinya kamu akan lebih tahu apa yang terbaik untuk kamu dan apa yang tidak baik untuk kamu. Di sini ada The World, dan saya melihat di sini kamu sudah benar-benar kayak move on, healing. Kamu sudah mampu untuk menyembuhkan luka hati kamu, karena memang bagaimanapun support dari orang lain, tapi yang terpenting itu adalah dari dalam diri kamu sendiri. Apakah kamu mampu untuk bangkit? Apakah kamu benar-benar ingin bahagia kembali? Apakah kamu ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik di sini? Tentunya itu keputusan ada dalam diri kamu. Dan mulai perubahan itu dari diri kamu, tentunya memaafkan, melepaskan, merelakan, meski terkadang itu tidak semudah yang dikatakan ya, tetapi setidaknya kamu belajar untuk melepaskan, karena ternyata melepaskan itu jauh membuat perasaan kamu lebih tenang, membuat perasaan kamu lebih damai ya, tentang melepaskan masa lalu ya, tentang apa yang terjadi dulunya, tentang apa yang menyakitkan perasaan kamu dulunya. Oke, kita lanjut. Ada TD House, ada Dance
on one foot, ada spirit of the river, ada benefactor, dan di sini juga ada jewel. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini ada juga ya sebagian kamu yang berusaha untuk ya menciptakan kebahagiaan dalam kehidupan kamu sendiri. Untuk saat ini tidak mau dulu untuk punya hubungan, fokus terhadap karir atau perbaikan dalam finansial kamu, karena fokus kamu adalah itu, prioritas kamu adalah itu. Tapi berjalannya waktu di sini akan ada seseorang yang muncul di hadapan kamu yang akan terkoneksi dengan kamu, yang akan benar-benar ya membuat ya mungkin perasaan kamu mungkin dulunya tidak percaya menjadi percaya. Ya mungkin ada kerinduan juga ya, ada kekosongan dalam diri kamu. Walau bagaimanapun kamu mengatakan kamu lebih nyaman dengan kesendirian, tetapi ya mungkin ada kekosongan ya dalam jiwa kamu, ada kehampaan. Dan akan ada saatnya seseorang yang benar-benar mampu untuk mengisi kekosongan itu. Oke, ada seseorang yang akan berpengaruh ya dalam kehidupan kamu. Dan saya melihat ada seseorang yang muncul di hadapan kamu nantinya yang akan benar-benar bisa memberikan perubahan. Banyak hal yang positif yang akan dia berikan kepada kamu, ada benefactor, sesuatu hal yang lebih baik untuk kamu di sini. Hubungan yang lebih baik, oke? Meski ya mungkin di sini kamu tetap dihadapkan dengan beberapa pilihan, ada kebingungan, dan mungkin mencoba untuk menerka-nerka ya, mencoba untuk mencari tahu tentang apa alasan kenapa orang mendekat sama kamu. Jangan sampai dia mendekat hanya karena ada yang dia inginkan, ada niat tersembunyi, jangan sampai seperti itu. Artinya meski di sini saya melihat kamu sudah cukup mandiri, finansial kamu sudah cukup baik ya. Jangan sampai orang mendekat hanya karena ingin memanfaatkan kamu ya. Jadi di sini kamu harus lebih berhati-hati, harus lebih selektif. Dan saya juga melihat di sini ada yang terkoneksi dengan kamu, ada yang kayaknya nyimpan perasaan yang mungkin awalnya masih takut untuk ngungkapin rasa, tapi ya mungkin dengan kebersamaan, dengan keyakinan, dengan keberanian yang dia miliki, pada akhirnya dia akan mampu mengungkapkan. Ya mungkin ketakutan itu punya alasan ya. Dia takut di saat dia ngungkapin rasa sama kamu menolak, dan pada akhirnya pertemanan itu hancur. Dia tidak ingin seperti itu. Itulah hal yang mungkin menjadi pertimbangan bagi dia untuk berani mengungkapkan rasa. Tapi saya melihat akan ada saatnya dia benar-benar berusaha untuk berani mengungkapkan rasanya. Buat kamu terkejut ya, karena mungkin tidak pernah menyangka, tidak pernah menduga ternyata ya mungkin orang yang kamu kenal, orang yang satu circle, ternyata punya rasa sama kamu. Tapi walau bagaimanapun nantinya sesuatu hal yang datang dari hati itu pasti akan menyentuh perasaan kamu. Oke, dan dengan sendirinya di saat itu adalah ketulusan, niat yang baik, dan itu juga akan menyentuh perasaan kamu. Bagaimanapun kamu menutup diri, bagaimanapun kamu tidak berusaha untuk tidak mau menjalin sebuah hubungan, tapi di saat ada ketulusan, ada niat yang baik, ada sesuatu hal yang menyentuh hati, dengan bersendirinya perasaan kamu, pintu hati kamu akan terbuka. Artinya itu adalah yang terbaik untuk kamu. Artinya perasaan kamu, hati kamu memilih dia. Karena biasanya feeling, intuisi, kata hati mampu mengarahkan kamu kepada sesuatu hal yang lebih baik lagi. Oke, jadi ya untuk memilih dan memutuskan tentunya kamu harus mampu untuk menyatukan antara hati dan pikiran kamu agar tidak salah dan tidak menyesal nantinya. Oke? Itu adalah bentuk perlindungan diri kamu untuk bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik lagi. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau mungkin ada kebingungan, bingung harus memilih. Oke, yang mungkin terlihat sama baiknya, semoga ini nantinya bisa memberikan kamu pencerahan untuk lebih tahu apa yang terbaik untuk kamu dan apa yang harus kamu hindari.
memberikan pencerahan, memberikan kamu kekuatan untuk menghadapi apapun situasi dan kondisi dalam kehidupan kamu, dan yakin semua akan baik-baik saja. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di reading selanjutnya. Bye!